boleh diancam lagi pakai karena ada konflik kepentingan. Ya, kayak misalkan ada Ya. petani di Jawa Tengah, Ya. itu dia berinovasi dengan menghasilkan bibit unggul. Betul. Nah, bibit unggulnya kemudian itu dia yang sebarkan. tidak perlu pupuk. Nah, akhirnya dia ditangkap sama polisi karena melanggar undang-undang. Ya. Jadi ya ini ancaman-ancaman terhadap kebebasan inovasi ini yang harus dihilangkan. Itu saya ada kebetulan memang ada temuan lah kawan-kawan di bidang pupuk. Kebetulan saya coba juga, hasilnya memang bagus. Terus saya tanya, kamu kenapa nggak mulai menjual? Bahaya katanya. Karena kalau saya menjual saya akan dihantam oleh pihak-pihak lain yang merasa ininya terganggu. Dan itu terjadi juga di banyak negara lain, di mana penemu-penemu energi, ya mobil listrik kan sebenarnya dari abad keberapa udah ada, nggak baru sama sekali. Tapi yang bisa menghemat penggunaan bahan bakar segala macam, orang-orangnya nasibnya sudah banyak yang misterius gitu. Kenapa tiba-tiba begini begitu kan? Jadi itu ada, tapi negara harus melindungi kan. Jadi kembali kepada negara. Justru itu tugas negara untuk melakukan riset-riset yang lebih tepat guna. Jangan negara-negara ikut ngerecokin riset-risetnya industri gitu kan, enggak. Yang taktis itu ya negara. Jadi yang risiko tinggi itu memang harus dihandle sama negara. Soalnya contohnya begini. Orang-orang yang melakukan riset secara tradisional tadi yang tidak menggunakan kaidah akademik gitu ya. Itu kecenderungannya ya nggak diakui. Gitu, dianggap nggak bermutu lah, apalah pokoknya kita ini bangsa yang suka mendiscourage inovasi kita sendiri. Bukannya dibantu, tapi malah dijorokin. Bisa secara akademis dipertanggungjawabkan. Nah itu, sementara yang di kalangan akademik itu juga restriksinya itu banyak sekali. Contoh misalkan untuk bisa menjadi peneliti, Anda harus punya jabatan akademik. Ada kumnya, harus doktor. Nah, ya itu kapan kita inovasinya kalau kita harus ngurusin administrasinya harus laporan ini itu gitu. Harusnya siapa aja melakukan riset itu ada akomodasi. Meskipun cuma mahasiswa belum punya gelar tapi dia punya inovasi. Itulah tugasnya para profesor doktor yang jadi seniornya, itulah yang harusnya mengerti. Jadi nggak terjadi kalau jadi kalau boleh dalam doa kita ya apa yang kita minta kan. Jadi Pak Om Irwin bilang kita doanya dulu open source, jadi ada open data gitu kan. Sebenarnya doa kita ini sekarang di bangsa kita itu adalah ya Tuhan gitu ya. Jadi berikanlah kami kemampuan untuk mengatasi konflik kepentingan. Karena akar-akar masalah ini ada konflik kepentingan. Tadi kita bicara riset nih. Riset yang bagus ini melahirkan konflik kepentingan sehingga dibunuh atau tidak berani didorong. Tapi kalau ada orang yang bisa mengatasi, jangan diganggu ini. Ya, saya ngerti kamu bakal rugi, tapi nanti itu urusannya. Ya, jadi kalau nanti pupuknya berkurang, bahan bakar kurang, bibit kamu jadi nggak laku, itu nanti. Ya, sekarang kamu jalan aja terus, tapi riset ini kita lindungi. Ya, kan kita nggak bisa sepanjang zaman tergantung dari kondisi-kondisi yang ada sekarang. Kalau nanti terjadi perubahan iklim yang lebih serius, kondisi ekonomi yang memburuk, kita mesti efisien. Dan ini riset efisiensi ini yang perlu kita lakukan. Kalau enggak kita kan jadi bangsa yang tertinggal. Kata-katanya apa? Konflik kepentingan. Problem kita di situ kok. Ya, bukan kita bodoh gitu. Tapi ya kalau kita pinter ada konflik kepentingan, nah ini kita dapat tekanan. Gitu kan. Atau ada orang yang tadi aman tidak mau amanah, dia aman gitu. Seperti itu. Kalau di kasus teknologi itu doa juga begitu, doa sama dosa bedanya cuma S. S-nya itu setan. Kalau di dunia teknologi itu ada kasus yang sangat besar yang bisa jadi pelajaran, itu adalah kasus Kodak. Hilang teknologi. Hilang kan? Begitu menguasainya dia dulu, tapi gara-gara dia menafikan temuannya sendiri, kamera digital itu kan temuannya Kodak. Kodak yang memulai. Tapi dia mengatakan, wah bahaya ini bisa mengganggu bisnis utama saya. Dia tutup. Dia tekan. Padahal dia gulung tikarnya gara-gara itu. Akhirnya dia gulung tikar gara-gara kamera digital. Yang dia sendiri penemunya. Gitu. Jadi memang tantangannya. Jadi kalau kita kembali kepada topik kita internet ya. Internet baru kita udah membahas tadi, perlunya kita melakukan riset tentang infrastruktur framework desain internet Indonesia seperti apa. Itu bisa menyangkut
IP version 6 mau diterapin, bisa NAP-nya seperti apa strukturnya, sampai menyangkut link ke satelit dan lain-lainnya. Yang sekarang lagi populer dibahas Starlink kan gitu. Jadi kalau Starlink kita lihat, kenapa Starlink itu menjadi solusi? Karena memang kita punya kebutuhan. Ya, jadi kita nggak ada pilihan untuk daerah-daerah yang lembah di belakang, belum ada fiber optik ke sana. Enggak juga, di komplek rumah saya juga susah. Teman-temannya Om Parli yang mau masuk cuma bisnya doang. Ekonomi scale-nya nggak nah itu jadi ya. Yang pesan, yang order cuma gua doang, yang lain nggak order. Sama, ini juga bisnya nggak masuk ke kompleks saya nih. Saya masih ngalamin kadang-kadang internet mati, kenapa dipotong sama pesaing-pesaingnya. Saatnya saya masuk kalau gitu nanti. boleh dengan senang hati. Jadi balik tadi ya, jadi kita harus juga melihat lagi nih, kita punya arsitektur internet Indonesia itu seperti apa. Nah tadi ngomongin Starlink. Starlink ya ada kebutuhan untuk daerah-daerah pedalaman. Kalau ada Menteri Kesehatan Pak, sampai menyempatkan diri ke luar negeri mencari internet, ada yang salah dengan industri itu. Kalau ada bank memiliki dan mengoperasikan satelit, ada yang salah dengan industri itu. Gitu. Ya. Kita harus melihat nih gejala-gejalanya kan seperti itu. Kalau kita jadi dokter nih, ini kenapa jadi Menteri Kesehatan yang nyari-nyari satelit gitu kan? Atau nyari-nyari solusi buat puskesmas gitu kan? Saya tadi mau balik ke berdoa saya tadi, konflik tadi. Iya. Nah, tetapi kan kalau BRI mah kecelakaan. Gitu, karena nggak ada biaya apa? Ya. Kecelakaan kepentingan kalau ya, itu. Yang satu udah nggak pemegang saham lagi. Bank yang paling banyak cabang itu ada di India. India banknya nggak punya satelit sendiri, dia nyewa. Ya, itu tadi, kecelakaan tadi. Jadi daripada hilang orbitnya. Ya itu sama kayak Indonesia ini kan yang pertama kali, termasuk negara yang pertama kali mengoperasikan satelit, tapi kita nggak berkembang sampai sekarang itu. Cuman sampai palapa. Kalau ada research dan ininya kan bisa sebenarnya. Betul. Jadi perdebatan tentang satelit Satria aja sampai sekarang masih belum berakhir. Selesai, ya. Betul. Dan sebenarnya nggak apa-apa Starlink kalau beroperasi, cuman kita pengennya begini loh. Starlink ini beroperasi itu seyogyanya ada manfaat buat industri lokal dong, ya kan? Kenapa kita nggak deal dong sama pemilik Starlink? Lu kan market gue besar nih, ya kan? Lokal konten satu. Memang isunya kelihatannya basi ya, tapi kenapa enggak lokal konten? ISP lokal juga bisa berperan dong. Kalau saja ISP lokal, mohon maaf, ada nilai tambahnya loh. Tapi kalau ISP kita ya, mohon maaf kalau memang benar atau salah. Ini kalau benar mohon maaf, kalau salah mohon maaf. Jadi judulnya mohon maaf. Ya, jadi ISP itu kita jualan saluran internet. Ya. Jadi internet service provider sebenarnya kita menjual bandwidth kan, gitu ya. Sebenarnya service provider itu mesti service yang ada added value-nya. Ini yang lebih susah nih. Artinya ada kontennya, ada knowledge-nya. Nah, kalau kita ada kekayaan seperti itu, nah kita bisa deal nih sama pemilik satelit. Oke, lu kan tergantung konten lokal gua ya. Di station kita itu memang pakai satelit Anda bolak-balik atas bawah, tetapi yang di bawahnya itu juga nyambung sama kita dong. Ya, lebih banyak seperti itu. Sekarang kan dari sisi kontennya ya. Betul, dari sisi kontennya, dari segi kekayaan nilai tambah. Kontennya juga impor semua. Nah itulah kita melalaikan itu kan kelalaian kenapa kontennya impor semua. Jadi gini, kalau saya perhatikan di internet, kalau konten itu ya, sebenarnya kita ada beberapa konten yang kita sebenarnya sudah mandiri. E-commerce itu kita mandiri. Ya, Tokopedia. Pemainnya lokal. Ya. News. Media news and media itu kita mandiri. Ya. Yang menjadi pertanyaan mungkin, kedua konten tersebut di mana disimpan? Apakah di lokal atau di sana? Atau justru keluar? Padahal kebanyakan sih di sini kan. Oke, itu kalau platform. Kalau di YouTube di sana. Kalau platform clear. Clear itu memang penguasaan luar karena kita nggak ada yang bikin platform. YouTube, Facebook, X itu kan semua punya luar. Tapi kontennya sangat Indonesia sekali. Bahkan tidak ada isu luar negeri yang masuk ke Indonesia itu terbatas nggak berlaku, sehingga kontennya sangat Indonesia sekali. Cuman platformnya kan ada di luar. Nah
Nah, cuman apakah dia di localize atau enggak? Itu mungkin Dilokalisasi. apa? Nih Om Teddy tadi bilang nih, mestinya kita nego dong. Konten lu kan sebenarnya lokal semua, harusnya lu bangun di sini, ini data centernya, bukan di. Tapi kita takut ditolak, takut nggak diajak dan sebagainya. Mungkin itu yang dan ada konflik kepentingan lagi di situ. Dan diribetin sendiri, izinnya susah lah, apalah. Gitu. Jadi saudara sendiri bikin susah, orang lain dimudahkan. Itu kan udah tipikal ya, di mana-mana juga seperti itu. Nah, ngomongin Starlink ya. Ini belum selesai cerita Starlink ini belum. Jadi nanti babak-babak berikutnya ada Starlink 1, Starlink 2 dan 3 gitu ya. Jadi mereka nanti akan ujungnya kalau Starlink sendiri akan handphone kita pun nanti connect. Ya. Kalau itu memang nggak lagi pakai. Tahun depan mulai dari teks ya. Iya. Tahun depan udah teks. Sekarang udah tes seperti tadi. Iya. Dan nanti IoT ya. Kalau IoT juga nanti Dan udah nggak jadi pakai specialized handphone. Jadi handphone kebanyakan itu bisa, ya biasa. bisa. Jadi, nah kayak gini kan antisipasi ke depan kan mesti ada yang mengkaji dan menyampaikan analisisnya dan ngomong sama eksekutif negara kan, Pak ini ke depan nih bahaya atau tidak, atau ini ada potensi buat kita lokal seperti apa. Nah ini nggak jalan. Jadi, saya itu kan di atas Pak, jadi nggak ada batasan lagi. Kalau ini kan kita masih engage dengan operator tertentu ya Pak ya. Betul. Kalau ini dia kan istilahnya roaming nanti kan dia kan, ini di tag semua. Tapi semua negara mengatur, jadi Starlink itu nggak bebas loh di banyak negara itu. Nggak ada aturannya. Jadi footprint itu tetap kewenangan dari yang bawah ya. Kalau saja kita punya itu tadi guts-nya gitu, kita menjalankan amanah untuk mengatur seperti itu. Jadi ini cerita belum berakhir ya, bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Mudah-mudahan lebih baik nih. Artinya harapan saya, kemarin saya malah senang begitu rame isu Starlink, ya ini kan wake up call. Lah kita selama ini ngapain aja? Kenapa jadi panik sekarang kan gitu kan? Jadi ribut gitu kan, wah gimana nih ISP nasibnya gitu kan? Mohon maaf ya Om. Kalau sebenarnya hype aja Pak. Iya betul. Kan sebenarnya kalau Starlink saat ini ya, kalau Om Tetsuka kan bilang ada tahap Starlink 2 lagi dan 3 ya kan. Betul. Yang satu ini sebenarnya lebih banyak ke suburban atau di rural lah. Daerah 3T sama maritim. Memang pemain VSAT yang kena. Tapi kan di kota nggak ada lah. Masa lebih prefer Starlink daripada ada Pak, ada satu desa dia 10 Starlink dia jajarin gitu. Kan jadi 10 megabps kan. Dia jual itu. Nah itu udah melanggar undang-undang gitu kalau itu bisa. Oh betul ya. Ada. Berarti kan dia nggak boleh berusaha lokal artinya kan seperti itu kan. Kalau bahkan di ISP pun nggak boleh dia. Untuk sebar seperti itu. Betul. Tapi saya bicara dua pihak loh. Saya bicara pelaku usaha lokal gitu ya yang memanfaatkan teknologi itu dan Starlinknya cuma dapat 10 instalasi, 10 pelanggan. Tapi orang lokalnya kan juga untung seperti itu kan. Jadi memang wait and see aja Pak, kita lihat. Saya belum begitu yakin ya bahwa ini hanya berpengaruh kepada yang remote. Karena ini masalah waktu. Kalau saya di kebun nanti merasa, wah ini internet gak beres nih. Nah, kemudian saya punya sponsor bilang, Ted, lu kalau ngajar lu bisa lebih bagus, butuh apa? Gue minta Starlink itu satu lu bayarin deh sebulan. Saya kebetulan ada kebun di satu daerah. Itu di Bogor Pak. Cuman 125 kilo lah dari Jakarta. Di sebelah kebun emang ada satelit dish, ada towernya operator. Oh ya. Tapi kalau saya sudah di kebun ya nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kalau saya mau sinyal, saya harus ke bukit yang belakang naik dulu. Baru itu ini maksudnya seluler. Iya, ini karena kalau GSM itu kan sifatnya kalau ada kontur dia nggak tembus ya. BTS masih ada nggak di situ? Ada BTS. Nah, coveragenya saya udah paling ujung lah pokoknya. Udah nggak jalan. Dan itu kasus seperti itu banyak sih kalau di luar. Itu kan lagi-lagi perlu riset. Sebenarnya kita punya blind spot ada di mana saja. Nah, si Bakti itu mainnya di situ. Mestinya. Iya. Tapi kan nggak dilakukan. Kalau di orang di rumah gua aja, di rumah gua aja semua. Kalau di kota itu masih urusannya operator sih. Iya. Kan dia cari pelanggan masih ada. Iya. Kecuali udah 3T banget. Nah, masalahnya kita itu selalu
mengkondisikan 3T itu pasti yang paling pinggir. Iya. Padahal kalau ya Di black tengah spot ya kota black ada, spot aja. black spot. Ya, tapi kalau commercially potensial itu urusan operator. Karena Tapi, operator pasti akan melihat. Iya. Bahwa ini Jadi memang kalau harus 3T itu di-cover. kan, kalau 3T itu sudut pandangnya bukan sudut pandang Komersial. komersial atau Iya. kebutuhan ini, tapi keadilan sosial. Ya. Misalnya kalau Oke. gitu. Misalnya makanya gini. cara hadir. Saya misalnya ya, ini baru contoh aja. Saya merubah kebijakan nih, operator nggak usah setel biaya frekuensi segala macam, nggak usah store ke pemerintah. Ya nggak perlu. Operator kalau minta izin dia mesti bikin coverage kayak beginilah, peduli setan dengan dia profitable atau tidak gitu. Ya, sekarang sebenarnya udah gitu Pak. Modern licensing itu kan ISP kalau mau apply izin itu kan dia ditanya rencana operasinya nanti pengembangan dia sampai seberapa itu dari kewajiban operasional dia, makanya ada LKO itu sambil melaporkan. Mungkin masuk Pak ini tadi yang seluler gitu ya. Seluler. Ini yang seluler. Kita bicara seluler. Sama juga sih seluler. Nah, tapi nggak diawasi dengan baik kalau begitu. Kalau memang aturan seperti kenapa masih ada blind spot di belakang sini nggak jalan? Alasannya bisnis tadi itu Pak. Ya nggak bisa. Jadi kalau pemerintah udah bikin aturan, kalau memang jadi kewajiban dia harus memonitor. Kalau tidak memenuhi kayak Bank Indonesia, ATM mati tidak dilaporkan ke BI sekian lama denda, jebret. Nah, berani nggak Kominfo melakukan itu? Itu tantangan saya kepada Kominfo begitu. Anda regulatornya, do your job. Gitu Ya kan? karena kalau saya ke Bukit Belakang, kira-kira 300 meter, saya udah bisa lihat BTS-nya. Iya, tapi nggak perform. Tapi kan? nggak Nggak perform. nggak bisa. Mungkin ada Iya. ini ada Dan dengan zaman sekarang kan melakukan pemetaan itu kan nggak susah gitu, teknologinya udah ada. cuma tambah kos apa enggak Pak untuk Nah itu tadi makanya mereka kan asal wah Pak kami udah harus bayar frekuensi sekian segala macam jadi rugi dong. Hilangkan itu semua, kita nggak perlu dana abadi, kita mudahkan aja usaha dia bayar pajak pendapatan aja. Kalau dia penetrasi di daerah yang black spot begitu itu yang penghasilannya di situnya jangan dipalakin. Betul. Ini kan case by case agak susah juga. Ini bukan. Oh iya. Ya yang enggak maksudnya kan sebenarnya bisa begitu kan. Ya begitu. Jadi dia udah tahu. Jadi kalau misalkan nih ente mau ada perumahan di sini misalnya perumahannya Pak Teddy belum ada ISP yang melayani nih. Lu mau masuk gini ke sini kan bingung kan? Ini ayam mau telur nih, pelanggan belum ada, revenue belum ada, scale of ekonominya berapa nggak tahu. Ini ngomong sebagai ini juga ya, sebagai ISP juga. Iya, harus. Kadang-kadang dari yang punya tempat ya right way-nya juga malak juga loh. Oh iya itu makanya. Itu dia tadi. Nah itu makanya. Jadi makanya itu pemerintah kalau ngelihat yang pengembangan di area yang belum ekonomi scale-nya memenuhi itu ya pemerintah ngasihnya insentif. Bukannya ngasih beban sama ratain semua gitu. Kalau yang sudah profit dikenain BAP, Jastel, pajak, oke lah. Nggak keberatan. Kalau ini kalau untung nggak keberatan. Soalnya dia susah ngitung. Kalau sekarang izin frekuensi kan band Pak, bukan per titik. Saya nggak tahu ya. Coba nanti masih ada nggak yang per titik? Karena seingat saya sekarang udah per band, per tahun berapa? Kalau ISP kan per akun kan. Tapi itu HP USO-nya. Ini memang ini kan satu topik buat riset lagi ya. Jadi solusinya apa? Apakah nanti biaya frekuensi dikurangin gitu kan sehingga jadi bebannya ringan buat itu, atau ada insentif tadi model-model itu kita mesti cari solusinya. Kalau enggak kita sampai akhir zaman akan ngomong begini, blind spot di kota banyak blind spot di kota. Tapi kalau nurunin gitu Pak, Abdi itu udah pernah juga mengajukan sampai ke MA soal interkoneksi. Kan BHP USO itu dikenakannya berkali-kali Pak, dari dikenakan ke ISP dikenakan lagi. Betul, berlapis-lapis Pak. Padahal namanya PPN kan cuma sekali kan. Sekali. Iya, betul. Di ujung hanya selisihnya aja kan. Kalau ini enggak, semuanya kena. Nggak ada restitusinya. Kita nggak ada. Nggak ada. Kecuali telepon ya, itu ada. Nah, kalau kita udah coba ke MA, nggak ada yang berani mengubah PM-nya aja pun nggak berani Pak. Karena takut mengurangi pendapatan negara. Ya itulah, itu tadi kalau segala-segala itu dianggap sebagai sebuah kegiatan yang merugikan negara. Padahal negara itu ruginya di mana? Kalau itu karena negara kan insentif gitu. Kalau ngomongin
kalau sudut pandangnya untung rugi ya negara nggak akan mensubsidi BPJS. Tapi next mungkin setelah yang ini boleh juga dari stakeholder government kali ya. Betul. Gua yakin nggak berani ngomong. Government aman. Ini datang nih ya, sekalian. Iya. Berani gitu. Ada pejabat yang berani ngomong. Iya, kita open dong. Udah jelas ya. Jadi kita punya banyak problem kalau kita rangkum. Kita punya masalah dengan security ya, yang sekarang seperti drama Korea, jebol lagi, tapi tidak ada penegakan hukum. Kita punya masalah infrastruktur ya, meskipun di perkotaan pun masih banyak blind spot. Ya, kita punya masalah-masalah juga di daerah yang terpencil sudah pasti, yang sangat tergantung teknologi dari luar kan, seperti itu. Kita punya masalah konten ya, yang semuanya doable sebenarnya gitu. Kalau saja kita fokus ke situ ya. Nah, tentang konten pun ini area yang perlu pengkajian, perlu riset. Konten apa sih yang kita punya dan apa yang kita butuhkan? Ini kan ada kesenjangan gitu kan. Sehingga orang nyari konten yang dia butuhkan itu keluar, nggak ke dalam. Dan kemudian pengawasan konten juga seperti apa gitu kan. Jadi itu penting juga. Game. Ya, kenapa game malah dilarang? Padahal game itu justru alat bantu orang untuk pendidikan ya. Jadi kalau kita ngomong AR ya, jadi augmented reality, kita ngomong virtual reality yang pakai Google segala macam gitu kan, itu kan game sebenarnya Pak. Jadi teknologi game itu yang dipakai, kita masuk ke museum, ngelihat kiri, ngelihat kanan, lebih jauh lagi kita masuk ke badan orang gitu. Jadi seakan-akan kita mengoperasi orang itu masuk ke pembuluh darah segala macam kan, bisa visualisasi seperti itu. Itu game teknologi. Jadi jangan dibunuh di game itu. Nah belum lagi game bisa alat bantu juga buat pelatihan dan lain-lain kan, menggunakan tokoh-tokoh lokal gitu. Jadi, nah ini konten satu topik yang luar biasa, yang harusnya milik kita dan tanggung jawab kita membuat konten Indonesia gitu. Kalau enggak nanti habis kita Indonesia itu anak-anak kita generasinya akan kontennya konten asing semua, game asing, perilakunya perilaku asing. Mulai dari komik sampai K-pop ya. Iya, musik juga seperti itu. Jadi udah ngomong infrastruktur kita mesti kaji, mesti lihat seperti apa posisi kita. Ngomongin konten ya, ngomongin keamanan informasi, penegakan hukum. Jadi internet memang apa boleh buat ya, merambahnya kemana-mana. Aspek ekonomi sudah pasti, aspek sosial juga. Kedaulatan bangsa kita juga jangan lupa. Namanya internet sovereignty gitu, yang menerapkan Cina dan Rusia nih kuat ya mereka. Sehingga mereka begitu kena sanksi sama negara-negara barat, mereka ketawa-ketawa aja. Karena sudah. Lu mau matiin internet, lu punya internet lebih kenceng, gitu kan? Nah, karena mereka sudah. Dan siapa bilang kita besok-besok nggak kena sanksi? Bisa aja Indonesia satu-satu kena sanksi juga. Setiap saat bisa. Iya. Setiap saat bisa ada kejadian yang membuat kita dimusuhin semua orang. Bisa aja. Nah, posisinya seperti apa? Nah, itu terakhir open source ya. Open source itu Indonesia udah pernah ada gerakan open source ya. Dan kaitan ke internet kita kan isinya open source. Isinya open source. AOSI juga masih ada, AOSI. Asosiasi Open Source. AUS dia, jadi AUS. AUSI gitu. AUSI, udah nggak tahu maksudnya. Saya termasuk pendirinya. AUSI itu jadi Ibu Betty kan pertama. Teman-teman. Jadi itu juga ada di cerita internet Indonesia open source. Tapi open source itu kan dibunuh sama regulator karena mereka berpihaknya kepada proprietary kan waktu itu. Jadi seperti itu. Dan ini harus kita kembalikan lagi, open source dihidupkan lagi gitu. Jadi saya sih ngasih contoh ya, kalau Anda buka notebook saya dari dulu juga selalu isinya open source gitu sampai hari ini demikian. Cuman berapa banyak dosen, berapa banyak guru-guru di Indonesia itu meminta murid-muridnya menggunakan Linux sebagai contoh. Itu nggak ada. Jadi guru-guru besar IT, profesor IT juga pakainya proprietary gitu kan. Jadi nggak memberi contoh. Nah ini berbeda sekali di negara-negara lain ya. Di negara lain sekolah itu diajarkan open source dulu, Linux dulu gitu. Jadi waktu mereka bekerja keluar segala macam, duitnya nggak habis beli software. Kita ada kementerian yang menyebut 27.000 aplikasi di Indonesia, dia sendiri pakai database yang proprietary, setiap tahun jutaan dolar dia mesti bayar lisensinya. Padahal BUMN-nya dipaksa harus pakai itu. Pakai ya, setan aja pusing singkatannya gitu kan, jadi seperti itu. Jadi keberpihakan kita baru retorika. Ya saya retorika. Ada salah satu dirjen yang paling memegang segala urusan di Indonesia itu. Ya. Aplikasinya harus jalan di platform tertentu. Betul. Bahkan di platform berbayar yang lainnya, tidak bisa jalan. Iya, sama-sama berbayar. Jadi sama-sama berbayar. Jadi dikunci gitu ya, bahasa ini. Kemudian vendor lock-in open source-nya nggak bisa juga. Kemudian database yang berjalan di belakangnya
menggunakan database tertentu, merek semua ya, huruf O yang benar-benar tidak bisa digunakan. Iya. Dan ketika misalnya, jadi saya kan pengguna berbagai platform. Nih, Om Ted. Jadi bukan cuma Linux, tapi ya saya pakai Mac juga, pakai Windows juga. Karena seperti itu. Iya. Tapi Windows saya itu kan Windows yang nggak ada isinya. Iya. Cuman browser. Iya, iya. Satu kali harus pakai aplikasi itu. Terpaksa saya harus install macam-macam komponen iya, supaya aplikasi yang satu itu bisa jalan. Iya, iya. Ngerti lah. Itu sangat-sangat menggugah. Kalau kita orang IT ini sangat ngapain? Ini kan bisa begini, nggak usah serepot ini gitu loh. Iya. Ada banyak hal sederhana yang tidak perlu sampai seperti itu. Jadi mungkin akhir kata ngobrol kita ya. Iya. Jadi internet itu kalau kita lihat sejarahnya ya, baik di Indonesia maupun dari sononya ya, di mana internet lahir itu ada beberapa filosofi gitu yang kita harus selalu ingat dan ingatkan ya. Ingat dan ingatkan ya. Jadi ada beberapa hal di internet itu semangatnya ya, napasnya internet itu adalah pertama kebersamaan. Ya. Artinya apa kebersamaan itu? Artinya kolaborasi, kerjasama nih. Semua pihak itu harus bekerja sama. Termasuk pemerintahnya ya. Termasuk pemerintahnya ya. Internet pemerintahnya nggak mau. Ya, nah kalau nggak mau ya kita mesti koreksi. Ya cuma mau ngambil aja. Nah, nggak boleh tuh. Yang kedua keterbukaan ya. Internet itu kan community driven gitu. Artinya dulu ada istilahnya RFC. Request for comment. Jadi begitu orang punya inovasi kayak WordNet itu yang menciptakan World Wide Web, dia bikin RFC kan. Nama domain kan juga ada RFC-nya seperti apa. Jadi dia kirim syaratnya kayak gini, dia minta komen. Komentarin deh nih, request for comment. Kalau ada orang mau komentari diperbaiki. Jadi keterbukaan gitu. Jadi kalau kita nggak ada kebersamaan, tidak ada keterbukaan, ya itu bukan internet namanya. Nah, itu sesuatu yang lain tuh, balik lagi ke zaman dulu ya, proprietary semua. Protokolnya ada IBM, ada DEC, ada HP masing-masing. Saya udah lewatin zaman itu. Jadi begitu ada internet, TCP IP, saya senang banget. Wah gampang nih connect dulu setengah mati. Kalau kita connect server sama server, setengah mati. Luar biasa dulu. Setengah mati, protokolnya mau pakai apa nih gitu kan. Antar protokol harus kita mesti pakai bahasa Inggris tuh biasanya IBM tuh kan bahasanya gitu kan. Nah, sekarang dengan masih ada gateway, ada bridge. Betul. Supaya bisa jadi ngomong tadi sebelah. Keterbukaan. Keterbukaan. Kemudian berbasis komunitas. Jadi kita mesti bangun nih komunitasnya internet itu. Mesti gaul ya. Jadi 4G itu ya. Jadi guyup, artinya jangan berantem melulu nih orang-orang di PUBG di mana-mana. Ya, itu balik lagi ke kepentingan tadi, Pak. Ya, tapi energi kan habis kalau kita berantem terus. Jadi guyup nih, G yang pertama nih guyup gitu kan. Memang 4G ya, 4G. Kemudian harus gaul tadi kan, harus network ya. Kemudian harus gaya juga boleh. Kita quality, gaya itu bukan tantang petani, tapi gaya itu adalah sesuatu yang sifatnya menarik loh gitu ya. Quality ya. Kemudian harus gesit. Nah, ini banyak sekali kita udah ketinggalan. Kita republik ketinggalan ini dalam banyak hal gitu. Nah memang kita malu aja mengatakan, oh sudah Pak, saya selalu kalau kritik apa, sudah Pak Teddy, sampai di mana? Dulu sudah bagus Pak, ya itu dulu. Bagus dulu nggak ada gunanya. Kita pengennya bagus bentar, habis itu. Sekarang nih. Di Indonesia ini kalau ada yang bagus, ada yang berkembang itu dibunuh Pak. Jadi nah, kalau nggak dibunuh diambil alih. Jadi internet itu gaya, ada stylenya juga internet itu, meskipun sederhana. Kemudian ada keguyubannya, ada kegesitan, internet itu cepat gitu kan ya. Kemudian ada gaul tadi, membangun komunitas. Nah G yang kelima ini kalau memang mau 5G itu G lagi ya, itu adalah galak. Artinya harus ada orang yang mengatakan, enggak, ini yang benar begini. Kamu nggak benar, jangan. Ini yang saya dukung. Tadi kita udah bicarakan tentang riset, tentang keberpihakan, ya, tentang open source, segala macam. Jadi semua konflik-konflik kepentingan ini ya, meskipun nggak maksimum mungkin, tapi bertahap kita mesti mulai hindari agar negara kita maju. Nggak bisa, kita ada negara yang tidak bisa menghandle konflik kepentingan maju, nggak bisa. Kita belajar dari negara yang udah maju sekarang. Semuanya konflik kepentingannya pasti mereka bisa handle, ada yang beragam, ada yang menghandle dengan maksimal, ada yang agak kurang dikit, tapi keberhasilan negara itu maju dengan menghandle konflik kepentingan. Dan kehancurannya juga begitu. Negara yang tidak bisa menghandle konflik kepentingan sekarang kita lihat yang perang ini di mana-mana itu semuanya karena internal konfliknya itu mereka nggak bisa manage. Akhirnya negaranya hancur negaranya itu, habis negaranya. Karena konflik kepentingan itu kan wujudnya kan banyak, wujudnya korupsi gitu kan,
wujudnya mungkin pemilu yang tidak jujur gitu kan. Saya ngomong negara lain ya, by the way, jangan khawatir. Ya. Bukan Konoha. Atau bentuknya pimpinan-pimpinan negaranya yang boneka-boneka gitu. Yang kalau kita lihat ini orang dari mana sih? Kok bisa jadi kok bisa jadi presiden? Kok bisa jadi perdana menteri? Itu boneka-boneka sebenarnya. Itu semua konflik kepentingan. Jadi mudah-mudahan ini ke depan semangat internet ini yang bisa kita ingatkan, kita ingat dan kita ingatkan gitu. Bahwa perlu tadi tuh unsur-unsur tadi. Kalau enggak ya jangan disebut internet gitu. Udah sesuatu yang berbeda lagi gitu ya. Nah, kita hanya bisa mengisi apa yang kita bisa isi ya tadi kontennya lah, lokal kontennya, penyedia jasa ya, teman-teman Om Parlin di Abji itu kan bisa berpikir apalagi yang Anda butuhkan dan komunikasikan sambil kita berdoa ya yang regulator ini mendapat hidayah. Itu. Itu yang berat itu. Nah, katanya kalau soal hidayah yang terakhir ini ya Pak. Ya, Pak. Dan itu ada yang berpendapat sebaiknya sih yang berikutnya ini potong generasi Pak. Iya itu juga. Karena selama orang yang di belakang kebijakan ini tidak memiliki digital mindset ya itu ya kebijakannya akan keliru terus ya. Digital mindset itu satu topik sendiri ya. Jadi banyak orang berpikir digital mindset adalah perkara digital, tapi sebenarnya enggak. Digital mindset itu ada juga perkara mengakui kekurangan. Iya. Jadi tidak takut untuk berisiko tadi tuh. Kalau kita salah, digital mindset itu nggak apa-apa ya salah kita betulin kita jalan lagi. Tadi kan Om Didin menyampaikan banyak yang takut materi riset, takut konsekuensinya gitu. Kalau gagal ada sanksi kan kayak gitu ya. Itu digital mindset nggak boleh begitu. Digital mindset takut dikomenin karena ada RFC tadi kan. Ya. Iya, itu undang silakan. Dulu itu yang namanya. Jadi itu juga semangat kita disuruh komentar gitu, disuruh komentar gitu lah. Sebenarnya budaya RFC itu perlu kita terapkan. Perlu kita terapkan. Jadi jangan mengkritik, tapi bikin. Membantu. Bikin. Nih komentarnya itu ikut. Ini pemikiran gue begini loh. What do you think? Nah, kan begitu kan. Jadi saya kira ini juga kita udah 2 jam. 2 jam. Nanti Anda ngeditnya setengah mati. Saya harus ngedit nanti. Kalau perlu saya pecah-pecah. Ya, senang sekali. Jadi beberapa bagian ya. Nah ini closing kita terima kasih nih. Iya dengan senang hati. Makasih juga udah dikunjungi. Iya tadi. Ini kalau ini Om beneran karena udah pemutih. Dibanding sama kita. Dibanding sama kita. Kita Om Bro masih. Masih Om Bro. Jadi sebenarnya habis ini masih ada acara main band nih kalau Anda bisa ke sana. Pada satu lagu. Ini by the way ini kita tempatnya ada di studio. Studionya Pak. Ya di arah sana mungkin sekarang lihat gitar-gitarnya barangkali. Ini apa? Bisa nggak? Oh enggak. Ini susah nih AI. Jadi tadi ada Starlink 1, Starlink 2, maksudnya momentumnya lagi ya. Betul, mungkin nanti ada kita interview 1, interview 2 mungkin. Boleh, dengan senang hati ya. Kan ada subtopik lagi muncul. Mungkin nanti ada bapak tambahan. Ya, pendalaman lebih lanjut. Iya. Jadi masih banyak yang menarik kalau Anda mau kembangkan bicara smart city, kota cerdas, bicara manajemen inovasi. Seperti itu. Jadi itu juga topik-topik yang sekarang banyak saya fokus ya. Selain IT security kan IT security udah ada Om Didin. Jadi Smart City mungkin menarik juga. Smart City. Itu tadi manajemen inovasi tadi itu penting. Inovasi dan Smart City ya. Boleh. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, kan tidak di setiap kota juga butuh semuanya sebenarnya kan. Walaupun secara platform ya ready. Saya orangnya yang suka memplesetkan Smart City. Smart itu kalau Anda ngerti pewayangan adalah tokoh yang bijak selalu menasehati gitu ya. City itu dalam Arab itu kan nama buat perempuan ya, biasa Siti jadi nama. Jadi dia tuh menyayangi, mengayomi, merawat. Jadi Smart City ada kota yang bijak yang selalu mengayomi dan merawat. Bukan Smart City for dumb people ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Salam dulu. Salam kompor. Para sahabat kompor sekalian. Demikian bincang-bincang kita ya. Diskusi juga. Kami dari kelompok om-om ini dengan Om Teddy. Kami harapkan diskusi dan bincang-bincang kita hari ini akan memberikan sesuatu kepada para sahabat kompor semua. Amin. Ya, dan insya Allah kami akan mungkin suatu saat kita akan datang lagi dengan
tema yang lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Sampai jumpa lagi. Ya, salam